Bismillahirrahmanirrahim. Para murid santri dan para pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sugeng rahayu semua. Alhamdulillah, guru melanjutkan lagi video selanjutnya tetap di bulan Ruah. Video ini menerangkan tentang video-video sebelumnya, menerangkan ilmu alam kematian atau menerangkan ilmu alam setelah dunia. Para murid dan santri dan para pemirsa, sungguh maha karya Sang Maha Pencipta. Maka sejak dulu guru menyampaikan dan video yang lain menyampaikan, menerangkan perjalanan jiwa atau ruh tidak semudah dan tidak seperti yang digambarkan dari kitab-kitab dan takkan pernah seperti apa yang digambarkan oleh bangsa manusia. Tapi sistem di sana adalah sesuatu sistem yang maha karya. Sedetil apapun selalu terkonek dan terhubung dengan yang lainnya. Tapi guru sedikit memberi gambaran seperti apa yang disampaikan di videonya. Dengan demikian guru menyampaikan khususnya murid dan santri, bersyukur sebagai manusia ada gambaran. Namun untuk menyampaikan diagram seperti itu, kemungkinan bangsa manusia pun juga berpikir yang aneh-aneh. Maka guru memberikan cara sudut pandang agar kalian betul-betul bisa memahami sedikit tembusan, sedikit terobosan dari diagram yang diberikan guru kepada publik melalui videonya. Para pemirsa sudah diajarkan tentang kematian. Satu contoh, sulitnya memahami di sana para pemirsa. Itu aja guru memakai hanya satu jalur. Itu belum jalur dari negara lain para pemirsa. Lantas bagaimana guru? Maka melalui video ini guru berpesan khususnya murid dan santri. Bersyukurlah sistem sudah dibenahi oleh guru, terutama sistem jiwa, terutama generasi DNA guru. Karena miliaran manusia di sana sakit para pemirsa. Sakitnya kalian tidak akan pernah mengerti di sana bagaimana. Tapi secara ruh atau jiwa guru menyatakan super sangat tidak enak dan sangat sakit. Dan tak satu pun tidak ada yang menolong. Dengan adanya diagram keluar di publik para pemirsa, manusia berhayal mungkin bisa mengatakan guru ini error atau guru merekayasa, guru mengada-ada, itu silakan ya para pemirsa. Namun untuk menguji kemampuan dan keakuratan diagram guru mengajak berpikir kepada para pemirsa dan juga guru menganalisa kita semua. Bagaimana guru caranya? Gampang. Para murid dan santri dan para pemirsa, diagram digambarkan guru seperti itu tentang alam kematian. Di era sekarang manusia karena dengan kecerdasannya, dengan intelektualnya, sehingga mempunyai pendapat yang berbeda-beda, yang bermacam-macam. Itu hal yang wajar. Maka guru sudah menyampaikan barangkali ada manusia yang ahli atau manusia yang merasa hebat, menyangkal, membantah apapun yang aku ajarkan itu hak orang-orang seperti itu. Itu dipahami ya para pemirsa. Namun guru sedikit memberi gambaran. Di tahun sekarang 2024 Masehi. Di video yang lampau sudah diterangkan peradaban bangsa manusia sudah miliaran. Tapi guru menganalisa kemampuan bangsa manusia yang ada sekarang. Setelah aku berikan video data seperti itu, manusia yang mempunyai ilmu atau keyakinan atau aliran, satu contoh ada yang sekarang disebut itu mungkin dalam bahasa Indonesia tidak bertuhan. Karena dunia ini berkembang, zaman berkembang, sehingga antar bangsa dan antar negara saling mewarnai, terutama perubahan bahasa. Satu contoh sekarang ada yang juga sering bahasa itu ateis atau ateis. Dari keterangan sedikit bahasa ateis,
itu diterangkan bahwa manusia itu yang tidak akan percaya tentang adanya kekuatan yang besar atau tidak akan percaya yang disebut dengan Tuhan. Nanti ada lagi bahasa sekarang mungkin agak jarang didengar, apa itu? Agnotis atau asnotis, guru kurang paham, tapi ada ya. Jadi manusia ini tidak percaya sesuatu konsep atau kitab atau agama. Tapi dia mempercayai ada kekuatan yang maha besar. Itu belum lagi agama yang ada di dunia kurang lebih 325. Begitu luasnya pola pikir perkembangan dunia, seluruh dunia sampai tahun 2024. Namun dari faktanya kehidupan para pemirsa, tahun 2024, siapapun kita, siapapun Anda, sehebat apapun, secerdas apapun, sebanyak apapun pengalaman Anda, bahwa peradaban ini berjalan dan perjalanan kita di dalam pikiran kita semua diwarnai dari tulisan, dari kitab-kitab, dari kalimat, dari kata, dan dari bahasa yang sudah ada di dunia. Sedangkan bahasa itu bila ditarik mundur, kita mengikuti Masehi sekarang 2024. Di dalam peradaban itu manusia sudah diterangkan oleh guru. Hanya diterangkan 4 kitab yang dicatat. Yang terakhir Al-Quran, di atasnya lebih tua Injil, di atasnya Zabur dan Taurat. Dari pertanyaan video sebelumnya, para pemirsa, mampukah Anda menjawab yang katanya mempunyai pengalaman spiritual maha tinggi? Zabur, Taurat, Injil, dan Quran. Siapa penyampainya? Kalau toh yang menyampaikan Jibril, Tuhannya satu, mengapa bahasanya tidak sama? Artinya dari kitab 4 itulah yang mewarnai dunia. Sedangkan diberi pertanyaan siapa penyampainya, tidak terjawab. Lantas dengan bahasa dan kata yang melebar meluas seluruh penjuru dunia, menjadikan konsumsi manusia seluruh dunia. Artinya apa-apa yang dipakai kecerdasan manusia di era sekarang, sehebat apapun kalian adalah terobsesi dengan bahasa Anda sendiri, Anda terdogma oleh pikiran Anda sendiri, merasa ngerti, merasa pandai, sehingga kalian membuat keputusan atas nama ateis, atas nama agnotis, atas nama apapun. Buktinya seperti itu. Satu contoh guru sudah menyampaikan, khususnya murid dan santri. Boleh manusia di dunia berpendapat, itu tidak masuk akal, itu tidak mungkin. Semua memang begitu. Maka guru menyampaikan melalui video ini untuk generasi yang akan datang, terutama murid dan santri dan umat. Sungguh super sulit dan maha sulit untuk menerangkan setelah kehidupan di sana. Maka bersyukurlah diberikan terobosan seperti itu. Dan lebih bersyukur lagi kita semua sebelum masuk ke frekuensi sana, kita mampu apapun yang dibutuhkan di sana. Guru sudah banyak hal yang mengajarkan apa-apa yang disiapkan di dunia agar kita di sana tidak banyak kendala. Satu contoh para murid dan santri. Sedikit diajarkan tentang kecerdasan manusia. Untuk memahami suatu struktur kehidupan yang menyatu akan tentang nilai hidup yang maha tinggi dan maha luas, manusia itu tidak lepas namanya konsep atau pakem. Itu dipahami, ditegaskan kembali melalui video ini. Jutaan dan ratusan juta karena sudah berabad-abad di dunia, manusia menjadikan silang pendapat atas nama pemikiran masing-masing. Banyak manusia mempunyai pengalaman. Dikira pengalaman itu menjadikan fakta kehidupan di alam sana. Tidak, para pemirsa. Dunia ini terstruktur. Leluhur Jawa menyebutlah pakem. Tatkala manusia keluar dari pakem itu, dia mempunyai pengalaman. Itu namanya individu. Tidak bisa diajarkan untuk dunia, tidak bisa diajarkan untuk banyak manusia. Karena itu hanya pribadi. Nah, inilah yang sering mewarnai kehidupan di dunia, terutama di Indonesia.
Banyak manusia berpengalaman, tapi tidak ada pakemnya. Dari pengalaman itu dituangkan untuk manusia lain, untuk orang lain, untuk generasinya, bahkan untuk muridnya. Sehingga itulah menjadi kerusakan bagi manusia itu sendiri dan menjadikan kerusakan bagi wilayah yang ditempati. Karena apa yang dialami itu bukan pakem, itu adalah pribadi. Pengalaman pribadi tidak bisa diajarkan untuk bangsa manusia karena itu pribadi. Yang disebut tuntunan kehidupan kepada Sang Maha Pencipta semesta alam, itu nilainya adalah jamak dan universal. Semua pasti sama, itulah kebenaran yang mutlak. Para pemirsa, satu contoh guru memberikan satu gambaran tentang alam gaib. Karena masuk di alam wenang tidak semudah yang kalian gambarkan. Dan tidak semua manusia yang mengerti ilmu gaib, para pemirsa, belum tentu mampu melihat dan masuk di sana. Satu contoh, para pemirsa. Lihatlah manusia itu sama-sama melihat alam gaib. Ini satu contoh budaya atau orang ahli. Satu contoh manusia di dunia mempunyai indera melihat alam gaib. Melihat satu tempat di wilayah makam itu di luas kurang lebih 300 meter persegi. Ada 10 orang spiritual yang mampu melihat gaib. Nyatanya dari titik itu 10 orang yang dilihat pun tidak sama. Begitu super gaibnya para pemirsa di sana. Masuk dimensi yang disebutlah alam-alam malaikat. Super sulit. Kemungkinan juga ada bangsa manusia yang bisa masuk di sana, tapi file datanya itu tidak terbuka, sehingga manusia itu pun tidak akan pernah mengetahui bahwa itu sudah dilalui. Sedikit itulah cerita gambaran sulitnya diagram yang digambar guru untuk umat dan dunia seperti itu. Maka bersyukurlah sudah diberi gambaran sedikit tentang alam-alam di sana. Dengan mudah guru memberikan satu bahasa. Dengan diterangkan sesuatu misteri yang sangat misteri sehingga manusia mengatakan, gambar itu tidak masuk akal. Itu benar para pemirsa. Mengapa? Sesungguhnya bangsa manusia apapun yang kalian alami semuanya hakikatnya tidak masuk akal. Percaya atau tidak para pemirsa? Kebenaran itu bila disampaikan, bila kebenaran itu mutlak, itu pun juga sulit kalian menerimanya. Mengapa guru? Karena kebenaran hakikatnya milik Dia yang maha benar. Dan orang-orang yang benar itulah yang mampu menerima dengan kebenaran. Tatkala data pikiran manusia itu, hati pikirannya, indranya, penglihatannya, pendengarannya, penciumannya, itu ada yang error, manusia itu tidak akan pernah bisa menerima kebenaran yang mutlak. Kembali lagi guru menegaskan melalui video ini, sesungguhnya kebenaran itu sesuatu hal yang tidak masuk akal. Buktinya apa guru? Bukti yang menjadi fakta yang tak terkalahkan, tak terbantahkan para pemirsa. Lihatlah kejadian bangsa manusia, lihatlah kejadian Anda semua. Masuk akal atau tidak? Faktanya tubuh Anda ada. Faktanya raga Anda ada. Kejadiannya masuk akal enggak? Kejadian kita semua kejadian Anda. Bahkan orang tuamu pun kadang tidak tahu dan tidak sadar. Bahkan kalau guru melalui video ini memakai dengan bahasa yang konyol, bagaimana mungkin membuatnya itu dengan telanjang? Kok bisa jadi seperti itu? Bagaimana mungkin ada yang membuat itu dengan pejam mata? Kok jadi seperti itu? Masuk akal atau tidak? Itulah para murid dan santri super sulitnya mahakaryanya Sang Maha Pencipta untuk diterangkan, disampaikan kecuali bagi orang-orang yang terpilih dan orang-orang yang betul jiwanya mampu menerima suatu kebenaran. Dengan demikian, videoku bila dikonsumsi manusia itu menyangkal, itu memang hak manusia. Tapi guru menyampaikan, tatkala kebenaran sudah mutlak, kalian menyangkal artinya sampai kapanpun
Dan dimanapun jiwamu akan selalu gelisah dan gelisah, selalu gelap dan kegelapan. Itulah pentingnya guru menyampaikan pentingnya hal seperti ini. Para murid dan santri, sulitnya seperti itu. Semoga video ini diulas oleh guru lebih panjang agar tidak banyak judul volume. Tatkala sudah disampaikan seperti itu, maka ada hal yang penting tentang memahamkan yang disebut surga dan neraka. Guru memakai metode yang sangat simpel agar kalian pemirsa mudah menerimanya. Bagaimana guru? Surga dan neraka sudah diterangkan banyak video. Surga dan neraka itu alam. Sejak dulu ada dan sejak kapanpun ada. Tapi manusia ingin kembali di sana. Sudah diterangkan oleh guru. Kita Anda ini cetakan yang keberapa? Cara berpikirnya seperti itu. Kita Anda ini cetakan dari makhluk orang tua yang keberapa? Kalau toh kita per individu menempati angka ini yang berapa miliar, kita untuk masuk menuju ke angka 1 dan 0 butuh berapa zaman, butuh berapa frekuensi untuk mencapai angka 1 per orang. Kita dicetak di dunia ini cetakan yang keberapa? Itulah maka kenapa alam-alam Tuhan seperti itu jauhnya sangat jauh, melintasi ruang waktu yang sangat tak terbatas. Begitu mahal luasnya semesta itu. Dengan demikian guru memberi gambaran bahwa seperti itu sulitnya. Agar dipermudah para murid dan santri dengan file yang sudah digambarkan oleh guru dengan diagram agar kita bisa kembali ke alam surga. Semua manusia bersumber pada DNA. Guru memakai kata ilmiah. Sebenarnya bila diterangkan, di dalam DNA ada apa? Sampai sekarang pun manusia tak akan pernah mampu. Apa di dalam DNA itu? Manusia hanya mampu membuat kata, ini DNA. Di dalamnya apa? Manusia tak akan pernah mampu sampai kapanpun. Tapi dengan cara gambaran tentang memahamkan DNA, sehingga mempermudahkan perjalanan DNA atau ruh jiwa kita semua. Satu contoh para pemirsa. DNA manusia sudah diterangkan oleh guru. Kalian kita semua tidak akan pernah sama. Setiap suku tidak akan pernah sama, tapi ada suku dan satu hampir sama. Dan sudah diterangkan oleh guru bahwa di antara suku dan suku sudah ratusan tahun dan berokulasi, membentuk makhluk baru, menjadikan DNA baru. Lantas yang mana yang asli? Lantas bagaimana kalian para pemirsa? Kalian akan kembali kepada yang asal yang bagaimana? Itulah sulitnya untuk mengembalikan bila kalian tahu. Mengembalikan kepada asal yang disebut surga. Begitu rumitnya. Satu contoh para pemirsa. Kita memakai teori simpel. Kita yang DNA dari Jawa. Betulkah Anda itu dari Jawa? Kita pun tak akan pernah tahu. Kalian pun tak akan pernah tahu. Kalian DNA-nya apa? Kita hanya merasa kita dilahirkan di bumi Jawa. Kita hanya merasa seperti itu. Itulah super gaibnya kehidupan. Dan bila manusia sudah memahami bahwa DNA adalah ruh atau belang dari moyang atau leluhur. Guru memakai standar. Kalau DNA kalian dari Jawa, DNA dari Anda dari Bugis, DNA dari negara lain, dari suku lain. Tatkala DNA itu kau putus, kalian mendapatkan kitab. Dan kitab itu kau yakini katanya Anda adalah keturunan dari 25 nabi. Dan kau yakini itu dari Arab. Sudah dipastikan secara konsep, secara kejiwaan, secara DNA itu salah dan batal. Lantas berapa miliar jiwa yang sekarang jadi tumbal, jadi bumi, yang dimasukkan di dalam tanah sekarang menjadi kesakitan karena memutus dari DNA, dari sejarahnya. Sudah aku terangkan bahwa 25 kitab yang ditebar di dunia itu hanya gambaran suatu keadaan, tidak ada pelakunya. Lantas bagaimana guru? Maka pentingnya guru mengulas, menyampaikan, menata ulang sistem dunia yang rusak dan menghasilkan sesuatu kerusakan semesta, bahkan kerusakan kehidupan yang ada di bumi ini.
Itulah para murid dan santri, sedikit gambaran super sulitnya. Bersyukurlah sudah diberikan data seperti itu. Pandai-pandai menyikapi, lakukan apa yang aku tuntun, lakukan apa yang aku ajarkan. Itulah pentingnya. Para pemirsa, sedikit memberi gambaran tentang DNA. Ini penting dan sangat penting. Untuk mempermudahkan kita akan bisa kembali yang disebut alam yang di sana. Karena tatkala jiwa dan siapapun mampu di sana, betul-betul di sana ada sesuatu yang disebut kenikmatan, disebutlah ketentraman yang betul-betul damai dan abadi. Namun guru menyampaikan dengan cara yang simpel. Tatkala kita akan sadar menyadari akan DNA kita, dan di dunia siapa yang hampir sama atau yang bisa menghubungkan dengan DNA yang lama, itulah DNA yang akan sebagai penyambung dari roh-roh yang terputus itu. Sebagai bukti contoh sulitnya mempelajari di sana. Ini adalah observasi bagi yang ada di bumi Pancasila. Satu contoh para pemirsa. Di dalam video ini guru memberi pertanyaan. Kalau ngomong DNA kita terlalu sulit. Guru memakai bahasa suku atau ras atau bangsa atau negara. Para pemirsa, negara, suku, bangsa. Kita semua sama atau tidak? Sama atau tidak para pemirsa? Faktanya manusia tidak sama. Baik kulitnya, bahasanya, perilakunya. Satu contoh guru memberi perbandingan yang sangat mudah. Agar sebagai contoh untuk mempermudah pemahaman kehidupan. Kita sebagai orang Jawa. Kita yakin dan tidak yakin, tapi kita meyakini bahwa kita adalah DNA Jawa. Artinya DNA sumber kita adalah Jawa. Tinggal figurnya siapa. Di Jawa, guru memakai suku yang lain, tapi di Jawa yang sudah lama. Dari saudara kita yang dari Chinese, yang dari Tionghoa. Para pemirsa, barangkali di antara kalian yang di sana sebagai pemirsa, Anda dari suku Tionghoa. Benarkah Anda itu dari Jawa ataukah Anda dari Tionghoa? Kalau Anda memang dari Tionghoa atau dari China. Guru belum membuka lebih luas tentang China, tapi dibuka blognya. Kalau toh Anda, para pemirsa yang di Jawa atau yang di Indonesia, dari DNA atau dari keturunan, dari China, dari Tionghoa, kira-kira sejalur atau alur Anda harusnya sama mengikuti DNA leluhur Anda atau tidak? Tatkala DNA lepas dan terlepaskan dengan manusia itu, diputus oleh manusia itu, bertemu atau tidak, tidak akan pernah bisa. Karena manusia mempunyai kekuatan yang kuat untuk merubah baik dan buruk. Dengan sedikit gambaran ini apa yang perlu disampaikan oleh guru. Maka karena di dunia ini ada politik kurang lebih 2024. Satu contoh para pemirsa, guru juga menyampaikan. Guru mengambil satu dari saudara kita yang dari Tionghoa. Beliau mempunyai DNA dari leluhurnya. Dengan perkembangan zaman dan waktu dan politik. Orang-orang Tionghoa terpengaruh dengan apa-apa yang ada di dunia. Terpengaruh oleh janji-janji atas nama ketuhanan. Terpengaruh atas nama surga dan kemudahan. Sehingga keturunan dari DNA Tionghoa anggaplah keluar dari jalur atau budaya atau keyakinan dari DNA leluhurnya. Pertanyaannya para pemirsa, tatkala orang-orang Tionghoa yang ada di bumi Pancasila yang ada di Indonesia, sedangkan leluhur Anda itu di wilayah sana, di frekuensi sana, DNA-nya di sana. Sedangkan Anda regenerasinya DNA dari sana. Anda keluar, Anda memutus mengikuti kurban cerita, ikut agama lain. Mengikuti tradisi yang lain. Tatkala Anda keluar ruh dan jiwamu, disebutlah kematian.
Bisakah ketemu dengan leluhur Anda? Bisakah ketemu DNA pertama Anda? No. Inilah gambaran para murid dan santri dan para pemirsa. Tatkala manusia salah menempatkan nilai kehidupan yang disebut DNA, karena perkembangan dunia politik tipu dan menipu atas nama Tuhan, sehingga menghancurkan bangsa manusia itu sendiri. Lantas bagaimana? Kalau toh tidak percaya para pemirsa, melalui video ini guru pun juga menyampaikan tadi siang ada pesan dari Ibu Mu Kuang Im. Dua guru pun juga menyampaikan dari Yang Mu Kongju untuk menyampaikan kepada generasi DNA dari Tionghoa. Segera kembalilah kepada DNA leluhur Anda. Karena mengapa? Ada sesuatu sistem yang salah, para pemirsa. Satu contoh, para pemirsa, barangkali di luar sana ada saudara kalian yang merasa Tionghoa. Kalian yang ada di Indonesia yang menjadi mu'alaf, silakan dianalisa. Anda yang masuk di agama Nasrani, silakan. Tapi sekarang diuji melalui video ini karena ini menerangkan kehidupan yang global. Kalau toh DNA Anda sudah tahu bahwa DNA itu adalah rangkaian dari sejarahnya, sedangkan perilaku Anda, struktur pola pikir dan tubuh Anda kok gerakan tidak sesuai dari sejarah leluhur dan budaya Anda. Sekarang satu contoh DNA Tionghoa. Orang umat Tionghoa yang ikut satu mu'alaf di Islam, yang satu ikut di Nasrani atau di Kristen. Tatkala jiwamu rumuh keluar dari tubuhmu di atas bumi Pancasila, wilayahnya di Indonesia, pertanyaannya, bagaimana ruh dan jiwamu untuk menyatu kepada leluhurmu yang di jauhan sana? Tekniknya bagaimana? Sistemnya bagaimana? Sesungguhnya kalian adalah korban dari cerita-cerita para pendakwa semua. Itulah faktanya, para pemirsa. Sedikit diulas, digambar, dimudahkan oleh guru. Ada manusia di Indonesia, DNA-nya Tionghoa. Di bumi Pancasila sampai meninggal. Ruhnya, kalian ruhmu mau kemana? Kalau DNA itu kau putus. Kalian dijanjikan dengan hanya percaya, kalian akan dimudahkan dimasukkan surga. Ada lagi yang mu'alaf, Anda dijanjikan dengan bersyahadat akan disafaati dari orang Arab. Bisakah kalian berpikir sesungguhnya kalian terpelosok dan sesungguhnya kalian terjerumus dari kitab-kitab permainan orang-orang terdahulu? Itulah yang menjadi kerusakan sistem semesta ini. Lantas bagaimana, Guru? Bersyukurlah para murid dan santri, sistem sudah aku buat. Berupa kitab dan tuntunan itulah sebenarnya yang akan merenovasi dunia dan semesta ini. Dengan perlahan kalian akan mengikuti jejak-jejak itu. Lambat laun dunia pun akan mengikuti jejak itu. Karena itu adalah program semesta. Demi kebaikan bumi dan seisinya. Dan demi kebaikan bangsa manusia itu sendiri. Semoga apa yang aku sampaikan betul-betul menjadikan pengkajian dan pemahaman. Karena ini adalah sesuatu hal yang istimewa bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.